Insyaallah tahun ini kita nisfu Sya'ban malam Rebu. Malam ampunan, malam yang mana kita dianjurkan untuk menghidupkannya, sehingga ganjaran bagi orang yang menghidupkan malam tersebut adalah surga. Malam yang mana Allah kabulkan segala doa. Malam yang mana Allah bukakan pintu taubat, Allah terima segala amal ibadah kita. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Pertama, bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang dianjurkan bagi kita untuk menghidupkannya, sehingga ganjaran bagi orang yang menghidupkan malam tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepadanya dan Allah akan memberikan surga kepada orang tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man ahyal layaliyal khams wajabat lahul jannah. Siapa orang yang menghidupkan 5 malam dalam 1 tahun, maka orang tersebut berhak mendapatkan surga dari Allah. Mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. 5 malam tersebut, yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, yaitu malam ke-8 daripada bulan Dzulhijjah. Wa Lailat Arafah, kemudian malam Arafah, yaitu malam ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian wa Lailatul Nahr, yaitu malam Idul Adha. Kemudian yang keempat adalah malam hari raya Idul Fitri, dan yang kelima adalah walailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban yang akan datang kepada kita semua. Sehingga ulama-ulama kita sangat menganjurkan malam tersebut untuk menghidupkan dengan berbagai macam ibadah. Wabil khusus waktu antara maghrib dan isya yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Aidarus radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Sayyidina Al-Aidarus rahimahullah beliau mengatakan al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghribi wal isya. Perbendaharaan yang sangat berharga itu terletak antara maghrib dan isya. Dari karenanya para ulama-ulama kita di zaman dahulu, para salafus salih, mereka sangat menjaga waktu antara maghrib dan isya, sehingga tidak ditemukan di antara mereka yang berbicara masalah dunia waktu antara maghrib dan isya. Begitu juga bahwasanya di malam tersebut adalah malam mustajabud doa, malam mustajabud doa, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana beliau bersabda, ada 5 malam yang mana doa setiap hamba tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat. Kita malam hari ini, tiap malam Jumat kita berada di masjid ini, Masya Allah. Lailatul Jum'ah, dari terbenam matahari sampai terbit fajar terdengar hal min mustaghfir, adakah orang yang mau meminta ampun, fa'aghfiralah, aku akan berikan keampunan. Hal min taib, apakah ada orang yang mau bertaubat, aku berikan, aku terima taubatnya. Apakah hal min sa'il, adakah orang yang mau meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Wah, kita seorang hamba mengakui kita semua banyak dosa. Yang punya dosa kita, yang memerlukan keampunan kita, yang mengharapkan rahmat kita. Dengan itu Allah menawarkan kepada kita hal min mustaghfir, adakah orang yang meminta ampun kepadaku. Itu tiap malam ketika sepertiga terakhir malam, kecuali malam Jumat. Malam Jumat seruan tersebut terdengar dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa awwal lailah min Rajab, yaitu malam pertama bulan Rajab, dan sudah kita lalui bersama. Kemudian yang ketiga adalah walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian
apalagi di antaranya yaitu walailatul idain, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Ini 5 malam, malam mustajabud doa. Walidzalik, karena itu bahwasanya bagaimana para ulama-ulama kita, bagaimana para ulama-ulama kita, bagaimana para masyayikh kita, bagaimana para salaf kita, bagaimana para salaf kita, mereka menganjurkan kepada kita untuk mempergunakan waktu tersebut dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa kita dianjurkan, bahwasanya mereka menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan antara maghrib dan isya, kemudian dengan sama-sama kita membaca Yasin dengan sebanyak 3 kali, kemudian dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang pertama adalah tulul umur, yaitu panjang umur. Kenapa harus meminta panjang umur? Karena sesungguhnya panjang umur dalam taat ibadah matlub, sangat dianjurkan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian tahu siapa? Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi orang yang paling buruk di antara kalian tahu siapa? Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang umurnya panjang akan tetapi amalnya tidak semakin membaik, dan ini menunjukkan umurnya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal umur, dan umur kita ini bakal ditanya oleh Allah besok di hari kiamat, bagaimana kau pergunakan dan bagaimana kau habiskan umurmu. Dari karenanya kita di malam tersebut, malam yang mulia itu, ulama-ulama kita menganjurkan untuk meminta sesuatu yang azim, yang mulia. Jangan meminta sesuatu yang hina, jangan meminta sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan menyambut daripada malam nisfu Sya'ban, malam ampunan dari Allah. Insyaallah malam Rabu untuk tahun ini. Insyaallah malam Rabu, karena kita awal Sya'ban malam Rabu. Insyaallah tahun ini kita nisfu Sya'ban malam Rabu. Malam ampunan, malam yang mana kita dianjurkan untuk menghidupkannya, sehingga ganjaran bagi orang yang menghidupkan malam tersebut adalah surga. Malam yang mana Allah kabulkan segala doa. Malam yang mana Allah bukakan pintu taubat, Allah terima segala amal ibadah kita. Akan tetapi ada golongan-golongan orang yang tidak dapat keampunan di malam tersebut. Ada golongan-golongan yang jauh dari rahmat Allah di malam tersebut. Wah, harus kita hindari. Jangan sampai kita termasuk orang tersebut. Di antaranya adalah sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah, orang-orang yang terhalang dari kasih sayang Allah, orang-orang yang dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut adalah di antaranya orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Di antaranya lagi apa? Orang yang terhalang dari ampunan Allah di malam tersebut, yaitu bahwasanya orang-orang yang mana pekerjaannya adalah penyihir. Di antaranya lagi adalah mereka kahin, yaitu dukun. Begitu juga musyahin, orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian kepada sesama muslim sehingga memutuskan tali silaturahim. Begitu juga mudmin khamar, orang yang terus-menerus di dalam mabok-mabokan, berhenti. Begitu juga orang yang durhaka dengan kedua orang tua. Dari karenanya sebelum datang malam tersebut, bereskan diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang mahjub, orang yang terhalang dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita seberatan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasihku